Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat-sahabat GSN dimanapun anda sedang berbahagia. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah la haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Alhamdulillah kita bisa menyelesaikan satu buah pisau. Ini ukurannya 20 cm, jadi cocok kalau untuk dipakai sembelih kambing, sembelih hewan-hewan kecil. Ada 3 piece lagi yang serupa, yang masih blank. Materialnya ini paksinya dalam ya. Nah, paksinya dalam. Biasanya paksi itu 8 sampai 9, minimal 7 lah. Ini 7 sentian, paksinya 7 cm, minimal 7. Sudah tipis banget, flat. Materialnya baja per kijang. Kalau kijangnya saya nggak tahu, kijang Innova atau kijang Doyok atau kijang Toyota Kijang LC 300 juga nggak tahu ya, nggak mungkin. Tentunya ini per kijang, per kijang lawas. Untuk panjangnya 20 cm, terus terlebarnya di bagian ini 3 sentian kurang, 2,8 2,9, nanti dapatnya 2,8 tentunya kalau sudah jadi. Terus ketebalannya ini sangat flat sekali, tebalnya di 2 mili, flat ya, dari blanknya saja sudah flat, rapi. Terus tadi sudah kita bikinkan handle dari Galesono Keling dengan aksesoris tanduk kerbau hitam. Mana potongannya? Nah ini bisa, masih bisa dipakai ini. Segini ini pucukan tanduk kerbau hitam atau tanduk sapi warna hitam. Ini masih bisa dipakai nih, buat pisau dapur bisa, buat aksesoris tanto bisa, buat pisau-pisau kecil tentunya nanti. Itu ya, seperti ini bentuknya. Satin serat baja, sudah sangat flat. Enak ini nanti kalau mau dipakai sembelih kambing, mau kayak tarik murni, kayak dorik atau flyhand seperti ini, genggamnya mepet di pangkal, set, jari telunjuk untuk memberikan daya kekuatan ketika menyembelih kambing. Nah, kalau pemula itu biasanya secara naluri dia akan memilih untuk sembelihan sapi golok yang panjang, yang gede, padahal bukan. Yang terpenting adalah ketajaman. Adapun material, ukuran, bentuk itu tidak jadi soal, karena di situ nanti skill yang berbicara, skill yang akan membuktikan. Bagaimana? Yang terpenting kita harus tatak, kita harus siap, kuat mental. Mempelajari dalam 1 tahun ini kita pelajari dari video-video yang sudah ada, dari video-video yang di-share baik di YouTube, di Instagram dan lain sebagainya, dipelajari, dilihat. Video-video tersebut, video yang berhasil ataupun yang gagal kita pelajari. Yang berhasil dari segi mana, yang gagal dari segi apa. Terus selanjutnya ketika penyembelihan juga dari segi keberhasilan itu pun dari aspek mana, dari aspek ketajaman, skill atau teknik, ataupun dari cara mengikat. Nah, ini perlu diperhatikan semua, segala aspek menentukan. Nah, ini harus tahu. Mau pakai gaya apapun juga terserah, sah-sah saja. Mau pakai flyhand begini, dari pegang gelambirnya, dari pangkal, tarik, ngebuka, dorong ke bawah, bisa. Atau dari ujung, dorong ke bawah, bisa.
Nah, kalau 20 cm seperti ini ya bisa dipakai sembelihan sapi dengan teknik gaya tarik murni tentunya. Tarik murni itu mengambilnya dari sisi bawah ya, telinga itu yang bagian sisi kiri, kan sapi itu rebahnya kan ke selatan menghadap ke barat, menghadap kiblat. Nah, itu mengambilnya dari paling bawah, terus pangkal ini harus benar-benar nempel lalu digesekkan. Nah, kebanyakan orang kurang paham, main ngebetot, pokoknya dikalungkan, ditarik ngebetot. Nah, kalau bilah pendek masih aman, tapi kalau bilah di atas 30 cm tidak direkomendasikan untuk gaya tarik murni. Nah, ini apalagi berlubang. Enak kalau lubang itu enak, miring gitu ya, bilah ukuran berapapun tinggal dorong, tarik bisa, dorong saja bisa asalkan sudutnya pas. Nah, ukuran 20 cm itu bisa dipakai sembelihan sapi, tentunya melihat sapi, melihat kondisinya. Jangan kita jumowo atau sembrono atau terlalu percaya diri menggunakan bilah 20 cm untuk sapi yang ukuran besar. Nah, itu melihat sapi juga, meskipun kita sudah terbiasa, tapi jangan ambil resiko agar biar dikata orang hebat pakai bilah pendek dengan sapi 1 ton up misal, ya jangan itu nggak baik. Nah, kalau ada gagalnya kita akan malu seumur hidup, apalagi didokumentasikan dan tersebar. Waduh, jangan sampai itu terjadi. Jadi saya mengatakan bilah 20 atau 17 cm pun bisa dipakai sembelihan sapi ya. Tapi melihat sapinya juga. Kalau sapi BX, sapi putih itu sapi Australia, atau sapi perah itu renyah, empuk bagian kulitnya itu, bisa dipakai. Pun demikian yang perlu diperhatikan bentuk posisi saat rebah dan jenis sapi serta bobotnya gitu ya. Ini 20 cm bisa untuk sembelihan sapi dan recommended untuk sembelihan kambing. Sudah kita ukur, sekarang kita teskan setelah cuap-cuap tentang teknik dan lain sebagainya tadi ya. Masya Allah, gurih banget. Untuk kita stropping lagi, stropping dan segala macam peralatan kebutuhan sembelihan atau kebutuhan Idul Adha ready stock di Gubuk GSN. Ada barangnya siap dikirim. Untuk golok dan pisau berapa harganya? Macam-macam, tergantung ukuran, bentuk, dan serangka ataupun handle-nya. Macam-macam harganya. Berapa perkiraan harganya? Dari mulai ratusan ribu hingga jutaan ada, lengkap di Gubuk GSN. Tidak hanya menyediakan pisau dan golok, tapi segala macam kebutuhan, kopiah, kaos, hem kemeja, rompi, jaket, sabuk, dan lain sebagainya, komplit. Set. Sensasinya bagaimana? Ini masih akan terus saya pertajam lagi. Saat ini bisa slash tisu, tapi dia tajamnya keset. Kalau untuk tarik murni enak, cocok. Tapi saya masih kurang puas ketajamannya. Kurang puas ini, biar tajamnya itu garing kayak delman. Rasanya biar seperti itu. Saya biasanya mengasahnya sampai sensasi seperti itu. Gurih garing. Ini juga sudah cukup. Slice tisu, cuman sensasi untuk tarik murni. Teman, biar fly hand bisa dan sebagainya bisa. Tentunya dengan dipertajam lagi. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Ini satu yang sudah ready, tinggal dikasih sarung kulit. Mantap nanti. Ada 3 piece lagi blanknya. Kita garap kalau ada kesempatan besok-besok, karena banyak sekali undangan mantenan pernikahan ini. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila mana ada salah-salah kata. Akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.